Dan akhirnya ditiba sebuah pabrik. Gua terpaku diam, kaki gua kram banget, tidak bisa digerakkan sama sekali. Hampir sekitar 20 menit gua berdiri di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Dua Cerita. Terima kasih udah klik YouTube gue ini, dan yang baru join mohon bantuannya klik tombol subscribe dan like serta komen ya. Oke, by the way, perkenalkan dulu, nama saya Apras Dinar Fardika. Sekarang gue pengen mengembangkan channel YouTube gue lagi. Dari sekitar 2 tahun udah menghilang gitu. Dan sekarang saya akan bangkitkan lagi channel YouTube gue dengan video-video yang menarik, dan pastinya kalian pasti suka. Oke, video ini berbeda dengan video-video sebelumnya. Video sebelumnya itu kayak video gak jelas gitu loh, kayak parodi-parodi ya, gak jelas gitu. Tapi sekarang gue akan tetap fokus ke dalam sebuah cerita di Dua Cerita. Oke, video kali ini akan saya bahas dulu ya. Jadi di channel YouTube gue itu Dua Cerita itu akan ngebahas tentang cerita-cerita horor. Pastinya ini real dan nyata tentang pengalaman-pengalaman gue pribadi ataupun pengalaman-pengalaman dari sumber-sumber lainnya. Nanti juga ada buat komen ataupun boleh berbagi cerita sama gue gitu. Tinggal di DM aja Instagram gue di deskripsi ini. Maklum ini bibir gua belum pas gitu. Soalnya kayak udah lama banget gak ngomong di depan kamera ini, dan hitung-hitung saya melatih public speaking gitu ya. Oke, tanpa panjang lebar kita ke videonya. Oke guys, ini video pertama kali, jadi gua mengawali video ini dengan cerita gua, pengalaman gua pribadi yang bener-bener kayak real banget. Ya emang real dah, emang gua yang ngejalaninya gitu. Jadi ceritanya gini. Pada saat usia gua 15 tahun, gua sedang remaja-remajanya, anak muda gitu lah. Pada saat itu ada pasar malam di sebuah desa, tepatnya di desa gua lah gitu. Nah, gua dan teman-teman gua itu berencana untuk pergi ke pasar malam itu, tapi gak jadi terus. Udah sampai 2 bulan gak jadi terus. Dan akhirnya jadi waktu penutupan pasar malam hari Jumat Kliwon. Nah, di situ gua dan teman-teman gua itu berencana di sore pagi, sampai udah serba ngumpulin duit, terus baju OOTD gitu. Anak muda sekarang kan harus penampilan yang utama. Gua dan teman-teman gua udah siap-siap dari Isya. Habis itu gua kumpul di tempat biasanya gua kumpul sama teman-teman gua, sekitar ada 6 orang. Nah, waktu habis sholat Isya, teman-teman gue itu langsung pergi ke pasar malam. Ramai-ramai berjalan kaki, santai, kayak seru-seruan, kayak bercanda-bercandaan di jalan, biasa-biasa aja, tidak ada hal-hal yang aneh. Pada saat melewati sebuah pabrik, ada sebuah pabrikan, gue dan teman-teman gue melewati begitu saja. Dan yang gue rasa sekujur tubuh gue merinding, dan teman-teman gue kayak biasa aja lah, gak ada apa-apa gitu. Ya udah, gue juga ngerasa ya udahlah biasa aja, cuman angin kayak kedinginan gitu. Gue anggap itu biasa aja. Setibanya di pasar malam, gue dan teman-teman gue asik-asikan ngobrol, terus main itu main ini, terus pergi ke jajanan-jajanan yang ada di pasar malam itu, beli baju, beli apa, semua dibeli gitu, mumpung ada duit gitu ya.
sampai lupa kena waktu, udah menunjukkan pukul 11 malam. Gue dan teman-teman gue itu berencana untuk pulang, tapi gue kebelet pipis. Dan akhirnya gue pipis duluan. Gue pipis di belakang wahana kayak ombak banyu gitu. Tahu kan ombak banyu? Nah di situ gue izin untuk buang air kecil gitu ya. Dan sesudah buang air kecil, teman-teman gue lupa kalau gue masih ada pasar malam. Masih ada di pasar malam itu. Teman-teman gue pergi meninggalkan gue gitu ya. Pergi udah, gue ditinggal sendiri di pasar malam. Gue tungguin di pasar malam itu, gue duduk sambil cemilan gitu dimakan. Gue duduk sampai jam 12 lebih. Gue nungguin teman-teman gue tuh datang lagi. Siapa tahu dia pergi kemana gitu. Dan akhirnya gak balik lagi. Gue sampai udah dibilang sama orang-orang pasar malam itu, "Dek pulang, udah malam, gak baik, malam Jumat juga. Mau abang antar atau mau om antar gitu." Ya gue takut lah. Tapi gue juga ngerasa malu lah diantar sama abang yang gue gak kenal, takut dia apa-apain gue gitu. Dan akhirnya gue pergi sendirian untuk pulang. Nah, waktu perjalanan pulang, tubuh gue itu kedinginan banget, menggigil, dingin gitu. Ya gue sambil dikira jalan kaki lambat banget. Dikira gue itu jalan kaki kayak cepet banget, rasaan cepet gitu ya. Perasaan gue itu cepet jalan kaki. Dan gak tau kenapa lama banget untuk nyampe ke rumah, lama banget gitu. Dan akhirnya ditiba sebuah pabrik. Gua terpaku diam, kaki gua kram banget, tidak bisa digerakkan sama sekali. Hampir sekitar 20 menit gua berdiri di situ. Banyak hal-hal yang gua lihat, gua dengar, gua cium, banyak banget di situ. Sumpah di situ gelap banget. Tiba-tiba mati, lampunya mati, semua mati kayak mati lampu gitu. Mati gelap semua sekampung. Nah, setibanya di pabrik, gua melihat sesosok kuntilanak berjubah putih. Wajahnya cantik banget. Tapi sayangnya, sumpah bau banget kayak bau bangke. Tapi kelebih bau ikan gitu, anjir gitu, bau darah gitu. Gue selama 15 tahun belum pernah lihat kayak gituan, belum pernah hal terjadi kayak gituan, belum. Pertama kali, dan sampai saat ini gue lihat itu. Setibanya di si pabrik itu, gue melihat kuntilanak 2 orang. Yang satu lagi ketawa, yang satu kayak diem aja gitu. Kayak ucang-ucang di atas gitu, kayak ada papan kan, ada kayu gini lurus gitu, dia ucang-ucang di situ. Gue mau lari, mau teriak gak bisa, mau baca-baca juga balepotan gitu gak bisa, sumpah. Saking ketakutannya gue. Kuntilanak itu ngelewat di depan mata gue, di depan muka gue ngelewat, set. Sumpah, gue merinding banget. Gue pengen pingsan tapi gak pingsan, gue pengen lari tapi gak bisa lari. Saking takutnya gue sampai diem terpaku di situ. Sumpah, baru pertama kali gue lihat kayak gituan. Gue nangis, saking ketakutnya gue nangis. Kuntilanak itu semakin ketawa karena, lah kok cowok nangis gitu. Mungkin saja gitu ya. Nangis dia. Setibanya 20 menit tiba, muncullah sesosok tuyul.
Gue baru tahu tuyul itu kayak anak kecil, matanya merah merah, terus emang bener kayak cuman celana dalam yang dipakai, semuanya putih. Dan ada ada tuyul yang berwarna hitam. Gue baru pertama kali ada tuyul warna hitam. What? Emang tuyul bener ada, bener gue lihat dengan mata gue itu ada lagi main-main besi di pabrik tersebut. Sumpah, bau yang gue cium udah nggak karuan. Ada bau hanyir, ada bau masakan, ada bau selokan, bau bangke, semuanya kayak tercampur aduk. Nih ya, gue kasih tahu, kalau lu jumpa bau, bukan bau, kayak wangi kembang melati, itu tandanya bukan setan, bukan horor, bukan hantu yang negatif. Dia itu leluhur kita yang menjaga kita. Jadi kalau kalian mengira itu melati bau kuntilanak, salah, total salah. Yang gue rasa kuntilanak itu bau ikan, bau darah, anjir gitu. Nah setelah itu gue benar-benar bisa lagi, kakinya langsung gue lari sekencang mungkin, lari sampai di depan gang. Gue terhenti, ngos-ngosan capek gitu, sambil gue berzikir terus, istighfar terus minta ampunan kepada Allah gitu ya. Nah setelah tibanya di depan gang, gue jalan kaki soalnya gue capek banget gitu ya. Mati listrik kan, semuanya gelap, orang-orang mungkin pada tidur. Jalan kaki terus di depan, sampai depan rumah, tiba-tiba ada sesosok manusia berkepala kuda di depan, di belakang gua, tepuk 3 kali gitu. Dek, gue siapa gitu, gue lihat, set, gue diem, anjir merinding gue. Diam terus lihat mukanya melotot gitu, kepalanya kepala kuda, badannya manusia. Semua kepala itu kayak mirip banget kuda. Kata aku kayak mungkin ini orang gila kali ya, lagi main-main gitu kepala kuda. Badannya kuker gede, tapi bilangnya kayak manusia. Dek 3 kali. Gue gak jawab, gue diem, gue takut banget. Gue lari langsung double, maaf buka. Anehnya nggak kedengeran sama sekali pun. Keluarga juga kayak nggak ngedenger gua teriak gedor-gedor pintu, nggak ngedenger. Tidur pulas sampai gua tidur di kursi luar dengan gua ketakutan, kedinginan, mata gua kayak menangis terus, kayak udah bengkak gitu ya. Gue di luar aja, si kuda itu ngeliatin gue terus ya. Aduh, gue nggak bisa apa-apa nih. Gue udah gede-gede pintu, nggak kedengeran, kayak bener-bener suara gue hilang gitu di telinga mereka mungkin ya. Nah sekitar pukul jam 3, hampir mendekati subuh gitu ya, kuda itu, si manusia kepala kuda itu hilang, gak tahu kemana, hilang aja. Sampai jam 1:15 lampu tiba-tiba nyala, strek, mungkin udah nyala lagi gitu ya. Saat subuh gue ketajuk gitu, saat subuh ada orang gitu ya. Habis saat subuh gue ketok-ketok pintu lagi dan dibukalah sama si bapak. Oh kamu udah sholat subuh? Iya pak, tadi gua
ketar-ketar pintu nggak kedengeran sama sekali gitu. Emang iya, kapan gitu? What? Aneh bukan? Udah berkali-kali gue gedor pintu, kaca digedor-gedor, nggak kedengeran sama sekali. Nah, seketika itu gue cerita ke bokap gue sama nyokap gue gitu ya. Pagi gue nggak tidur semalaman, nggak tidur semalaman, saking ketakutan, saking kedinginan juga gue nggak tidur semalam. Dan gue cerita sama bokap nyokap gue, nggak percaya gitu. Bokap nyokap gue bilang, kan kamu tuh udah pulang dari jam 11 malam. What? Sama teman-teman kamu lagi dianterin tuh, baik banget teman-teman kamu. What? Apa nih? Gua rasa gua masih di luar anjir. Gua masih di luar. Gua masih stay di pasar malam itu tadi. Ada apa dengan diri gua gitu? Kan gue cerita gitu, mah pak, tadi emang benar gitu. Gua masuk ke dalam rumah pukul jam 11 malam sama teman-teman gua juga udah pulang-pulang nganterin gua gitu ya. Iya benar, kamu tuh udah pulang dari jam 11 malam. Gua masih di luar anjir, gua masih di pasar malam itu. Gue semakin ketakutan di situ, bingung, gak tahu harus gimana. Gue cerita juga ke teman-teman gue, bro, lu ninggalin gue ya? Gue masih di pasar malam. Waktu itu kan gue izin dulu, gue tungguin gue dulu, gue mau pipis dulu di pasar malam itu kan. Lah, gue nggak tahu anjir. Lah, lagian lu juga jam 11 malam ikut gue pulang. Lu bener-bener ada, cuman lu kayak aneh banget, lu diem, gak ngomong, gak senyum, kayak diem ada datar gini, kayak bener-bener lu pikirannya, matanya kosong gitu. Nah, setibanya gue cerita, teman-teman gue, nyokap dan bokap gue sama, gue pulang bersama teman-teman gue jam 11 malam. Itu bukan gue anjir yang pulang, bukan gue. What? Sumpah, jadi merinding. Gue cerita ini malam Kamis, malam Rabu jam 3-an, soalnya kan sunyi gitu biar memperkuat suasana cerita gue gitu. Nah, setelah gue cerita situ sini, sama aja teman-teman sama nyokap bokap gue sama. Itu yang pulang itu bukan gue, melainkan penghuni yang ada di lapangan yang mengikuti pulang. Yang mereka bawa itu bukan gue. Ada gitu hantu yang kayak menyerupai manusia, menyerupai diri kita sendiri gitu ya. Ada, fakta, ada banget. Gue ngerasa sendiri. Teman-teman dan nyokap gue juga cerita kepada gue, itu bener kayak lu banget pulang waktu itu. Nah, habis cerita itu selesai, gue takut untuk pulang jalan kaki lagi malam-malam sekarang. Sumpah kayak takut keulang lagi gitu. Nah, setelah gue cerita, besoknya gue sakit parah, demam tinggi, batuk keras, pilek, sampai 1 bulanan. Gue kurus banget, sampai kurus, bener-bener kurus banget, sampai ya udah dicek ke dokter itu ini tetap masih sakit. Sembuhnya sama Pak Ustadz yang mengobati gua.
karena dia tahu benar penyakit yang biasa aja dan penyakit yang di luar logika gua gitu ya. Pak Ustadz itu berjampe-jampe si air itu ya gue minum, tiba-tiba gue muntah banyak banget, padahal gue nggak makan apa-apa, gue muntah banyak banget sampai si kekuning putih ada gitu, padahal gue nggak makan apa-apa dari pagi sampai malam itu, gue nggak makan apa-apa. Sehabis minum obat itu, sehabis minum air yang udah dibacain sama Pak Ustadz, gue tiba-tiba kayak melotot, terus kejung-kejung gitu, kayak ada apa ini sama gue gitu. Gue nggak bisa ngendalikan diri gue sendiri. Gue berontak, kayak bener-bener ada yang ngerasuki ke tubuh gue gitu. Gue bener-bener berontak, kayak ngecapluk, ngomong ya padu ngomong kasar gitu, orang Sunda mah ya kayak ngomong sia anjing bangsa, bukan bangsa, anjing sia aing karitu udah dilontarkan. Nah setelah beres itu gue capek banget, lemes banget, gak bisa berdiri, gue hanya tidur terbaring. Setelah 2 hari gue udah kayak seger lagi nih tubuh. Mungkin itu kali ya yang namanya kebadi, ada itu kayak kebadi gitu, ada gitu ya, iya tuh gue kebadi. Nah setelah itu gue rehat, gue biasa lagi kayak ya orang-orang sehat pada umumnya gitulah. Nah cerita itu udah sekitar 15 tahun ya, 15 tahun gue alami sampai saat ini, yang paling parah dan sampai gue inget terus kejadian tersebut. Oke, itulah cerita yang gue ceritakan kepada lu. Ini bener-bener nyata dan pengalaman pribadi gue yang kayak bener-bener seumur hidup gue itu yang hal yang paling mengerikan gitu. Alhamdulillah. Oke, tanpa lama-lama ya, terima kasih udah dengar cerita gua, udah stay terus di channel YouTube gua, dan jangan lupa subscribe dan like. Dan apabila lu pengen masuk ke dalam cerita di YouTube gua, boleh DM Instagram gua yang ada di deskripsi. Kita saling bagi cerita, siapa tahu cerita kamu menarik terus dilontarkan juga ke channel YouTube gua. Kan orang-orang zaman sekarang pada gak percaya kayak horor-horor kayak gitu ya. Jadi buat lo yang kayak pengen nunjukin bahwa itu kayak bener-bener nyata, kayak bener-bener real, tunjukin kepada gua cerita tentang pengalaman pribadi lo tentang horor. Oke, terima kasih udah nonton channel YouTube gua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Video ini diawali dengan bismillah. Semoga ramai. Mohon dukungannya dan mohon bantuannya dengan cara subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.